kali ini saya bersama teman-teman saya yang ada di Amerika. Kita semua pelajar dari Indonesia yang sekarang lagi tinggal di Amerika bersama program Bina Antar Budaya, YES program. Jadi tugas kita di sini bukan hanya untuk belajar di sekolah, tapi kita juga sebagai duta bangsa yang memperkenalkan Indonesia ke Amerika, dan kita juga memperkenalkan Amerika ke orang-orang di Indonesia. Jadi video kali ini tentang apa sih yang orang-orang Indonesia pikirkan tentang orang Amerika, dan apa sih yang sebenarnya terjadi di Amerika. Pandangan saya, Amerika itu terlalu menindas Islam, di mana Islam di sana tidak diperbolehkan untuk masuk ke Amerika, dan di sana mereka tidak bisa menjalankan ibadah dengan bebas. Muslim boleh datang ke Amerika, dan gak ada larangan Muslim gak boleh datang ke Amerika. Memang persoalan sekarang adalah, jadi Amerika sekarang dalam proses pemilihan presiden. Ada salah satu kandidat yang mencalonkan diri, dan visi misinya jika dia menjadi seorang presiden, dia akan membawa orang Muslim di Amerika buat keluar dari Amerika, dan tidak ada satupun Muslim yang boleh masuk ke Amerika. Tapi itu tipis kemungkinan kalau dia bakalan jadi seorang presiden, karena banyak orang-orang di sini yang nggak setuju sama visi misinya yang mendiskriminasi orang-orang yang nggak bersalah. Praktekkan ajaran Islam di Amerika itu tidak terlalu sulit. Saya tidak punya masalah dengan ibadah, saya tidak punya masalah dengan makanan. Well, basically, I don't have trouble with anything. Amerika itu adalah negara yang terbuka, jadi segala hal bisa ditanyakan, dan agama itu masalah yang sangat serius di sini. Dan jika memang ada benar-benar butuh sesuatu, apakah itu tempat sholat atau waktu untuk sholat, believe me, mereka akan kasih itu secepatnya, karena menurut mereka agama itu adalah hal yang sangat penting. Sendiri, aku kan sekolah pakai hijab ya, terus mereka minta aku gitu bawa hijab ke sekolah, terus mereka cobain, terus juga mereka take a picture, dan mereka bilang ini gerah atau panas, terus ada juga yang bilang ini kayak hangat, geli-geli gimana gitu. So overall mereka peduli sih sama kita. Pertama, air bersih banyak. Yang kedua, tempat juga banyak. Yang ketiga, untuk masalah waktu sudah ada Muslim Pro. Jadi selama kita memperhatikan ibadah kita, maka semuanya akan berjalan. Bagus banget ya, Amerika itu adalah kota yang sangat besar dan dengan jumlah penduduk yang banyak. Ini juga masih banyak loh orang-orang yang gak punya rumah, yang gak punya pekerjaan, tapi mereka difasilitasi dengan sangat baik oleh pemerintah. Nantinya apa yang sudah terfasilitasi oleh pemerintah harus mereka gunakan dengan baik, tentunya untuk membangun diri mereka. Kalau misalnya kita tinggal di sini, itu yang kayak di perumahannya atau di kompleksnya itu nggak kayak gedung-gedung tinggi sih, yang kayak perumahan gitu. Dan ada juga yang tinggal di dekat yang area perumahannya yang kayak peternakan atau pertanian atau yang kayak perkebunan. Jadi nggak selalu gedung-gedung tinggi. Kalau misalnya gedung-gedung tinggi kamu bisa nemu di kayak New York City atau di Chicago, itu ya sih. Negara maju, tetapi tingkat kriminalitas di Amerika masih tinggi. Terus ada yang kayak geng-geng yang suka malak-malak atau apa gitu. Ya, seperti seseorang datang ke kita dan meminta duit atau apalah itu. Tapi nyatanya saya sebagai Asian student di United States, selama ini saya tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Kenyataannya bahkan adalah hal yang sebaliknya, bahwa mereka sebenarnya orang-orang yang baik dan cukup friendly. Masyarakat di negara Amerika tersebut masih memakai baju yang tidak sopan. Tapi sebenarnya nggak juga kok, banyak di antara mereka yang masih tahu tata cara berpakaian yang sopan. Contohnya kayak keluarga saya di sini, mereka itu berpakaiannya selalu tertutup, walaupun tidak berpakai jilbab, karena kita kan tahu mereka bukan Muslim. Tapi mereka masih tahu cara berpakaian yang rapi dan juga tidak senonoh. Dan mereka selalu memantau cuaca, karena cuaca itu akan menentukan pakaian yang akan mereka pakai. Saya di mana di sana itu seks bebas sangat merajalela, dan juga pergaulan-pergaulan remajanya yang cukup bebas. Ya, minuman keras dan lain sebagainya yang hanya mengejar kepuasan duniawi.
Hai guys, jadi pergaulan di Amerika Serikat itu tidak selamanya sebebas dan seburuk yang kita pikirkan. Contohnya, di sekolah saya tidak pernah melihat ada siswa yang melakukan kissing di hallway. Atau, saya juga tidak pernah melihat siswa yang selalu bermabuk-mabukan atau berfoya-foya setiap harinya. Yang dimana hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang seringkali kita lihat di film-film atau di serial-serial televisi yang sering ditayangkan. Tapi banyak juga yang tidak punya agama, tapi negaranya maju. Sampai sekarang masih banyak di antara kita yang beranggapan bahwa orang-orang yang tidak beragama itu hanyalah orang-orang yang tidak punya hati nurani, orang-orang yang jahat, ataupun mereka yang tidak punya akal sehat. Tetapi sesungguhnya mereka percaya akan adanya Tuhan. Dan mereka itu sama seperti kita. Mereka adalah pencari Tuhan. Hanya saja mereka belum menemukan agama yang tepat buat mereka. Agama yang benar-benar dapat menjawab semua pertanyaan mereka tentang Tuhan. Ada lagi nih di sekolah, ada kayak grup khusus untuk atlet kayak gitu kan, FCA namanya, Fellow Christians Athlete kayak gitu. Jadi mereka itu khusus mentaatkan diri kepada agama. Saya tentang Amerika Serikat dari segi politik. Amerika Serikat terlalu banyak ikut campur tentang perpolitikan di dunia. Ya kan? Kita harus tahu dulu kebijakan yang diambil yang seperti apa. Kita lihat juga dampaknya, dampak positif atau dampak negatif. Karena kalau kebijakan itu kan ada dampaknya dan ada suatu hal yang berkaitan dengan itu. Misalnya itu akan meningkatkan hubungan bilateral antara negara yang semakin baik antara suatu negara dengan Amerika Serikat. Ataupun ada juga yang bilang ini enggak kok, malah timbulin dampak negatif. Tapi lihat bahwa kita punya kepala negara dan kita punya susunan unsur pemerintahan yang mereka juga tahu mana kadar negatif dan kadar positifnya. Kalau aku secara pribadi, karena aku juga tidak terlalu tahu masalah pemerintahan, lebih mempercayakan ini kepada pemerintah. Tapi untuk mempelajari dan memahami masalah yang ada, itu sebuah kewajiban. Tiap negara punya hak untuk menolak dan menerima bantuan. Nah, kalau misalnya dibilang Amerika terlalu mencampuri urusan perpolitikan dunia, kenapa negara yang dirasa urusannya terlalu dicampuri nggak menolak bantuan dari Amerika itu? Menurut saya, kebiasaan masyarakat Amerika Serikat adalah mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak terpeduli dengan masalah kemanusiaan. Enggak kok, sebenarnya di sini mereka malah sangat-sangat mengutamakan volunteering atau menjadi relawan. Nah, dalam artian yang positif, mereka nggak pedulian karena mereka merespek dengan privasi kita. Kalau semua warga negara Amerika Serikat tidak ada rasa kepedulian, lalu bagaimana nasib kita semua exchange student dari Indonesia yang jaraknya jauh sekali dari Amerika? Jadi exchange student itu juga banyak loh masalahnya, dari yang namanya sakit ataupun masalah lainnya. Dan kalau kita tidak dapat bantuan sama sekali dari masyarakat Amerika, gimana kita bisa survive? Di Indonesia kalian pernah nggak ketemu teman sekolah yang nggak begitu akrab, tapi tiba-tiba nanya kabar? Enggak kan? Di Amerika sering. Di Indonesia kalian pernah nggak ketemu orang asing yang muji outfit kalian? Atau muji sepatu kalian? Atau muji t-shirt kalian? Enggak kan? Tapi di Amerika sering. Semoga membantu. Ke SMA di rumah di menjembatani